Hari ini, pagi ini, kalau saudara membaca berita, mungkin kita dikejutkan lagi dengan suatu peristiwa. Kalau beberapa waktu yang lalu, ya satu peristiwa di mana 134 orang meninggal langsung, ya pada pesta sepak bola. Tapi kemarin malam kita dikejutkan lagi dengan 149 orang meninggal langsung oleh karena pesta Halloween. Saudara, dunia banyak kejutannya ya, maka Roh Kudus bikin kejutan-kejutan buat kita. Nah saudara, kalau kita masih ingat apa yang disampaikan pada tanggal 7 Agustus, saudara, bahwa Roh Kudus atau angin sedang bertiup mendatangi sebuah perahu. Dan itu khusus buat kita semua di tempat ini, KKS Light to the Nation. Bahwa Roh Kudus sedang bergerak di tempat ini. Ada katakan amin. Roh Kudus sedang bergerak di tempat ini dan untuk kita boleh serius kepada apa yang Roh Kudus kerjakan, mau nggak mau, saya secara pribadi saya bertanya kepada Roh Kudus untuk mendapatkan pengertian daripada apa sih yang sedang Roh Kudus kerjakan di antara kita? Apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa bekerja sama dengan Dia terus? Karena kita nggak mau kehilangan momen yang sedang terjadi. Keseriusan kita itu membuat kita boleh terus mencari Dia dan bertanya-tanya apa yang Tuhan kerjakan. Nah saudara, pagi hari ini saya mencoba untuk bisa berbagi itu, ya, bahwa setelah melewati beberapa waktu dari 7 Agustus sampai sekarang, ya, ketika pesan itu boleh disampaikan. Saudara, dari message demi message yang disampaikan oleh siapapun di tempat ini, saya percaya ada pesan-pesan yang saling bisa ditarik garis merahnya untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Dan saya juga percaya bahwa Roh Kudus tidak tinggal diam ketika Dia sudah melepaskannya, Dia akan bekerja sama dengan kita. Nah, saudara, dibutuhkan keintiman bersama dengan Roh Kudus. Selain kita intim dengan Allah Bapa, kita intim dengan Yesus, dibutuhkan keintiman dengan Roh Kudus setiap hari. Dan apa yang Roh Kudus akan bukakan kepada kita adalah tergantung sebagaimana kita eagerly want, kita benar-benar sungguh-sungguh mau, ya, apa yang sedang dikerjakan di antara kita. Nah saudara, dari waktu-waktu yang sudah berlalu dan kita lihat, satu kali saya mengumpulkan setiap nugget yang ada, dan setiap message yang diberikan oleh siapapun. Dan satu kali dalam satu kesempatan berdoa, saya dibawa Tuhan untuk bisa melihat kepada Daniel pasal yang ke-5, saudara. Nah, dalam pasal ke-5 itu ada satu yang ketika saya membaca itu semua, saya sangat sangat diberkati dengan perkataan bahwa ketika raja nggak bisa mengerti apa yang ditulis oleh Tuhan tentang mene tekel urfarsim. Semua orang pintar yang ada di sana tidak bisa mengerti itu. Tapi dikatakan ada satu orang, Daniel, yang penuh hikmat dan pengertian. Nah, kata hikmat di situ dan pengertian itu sangat berbekas buat saya. Bahwa ketika dunia nggak tahu, banyak orang pintar tapi nggak tahu apa yang terjadi, apa yang Tuhan kerjakan. Cuma gerejanya yang penuh hikmat dan pengertian itu tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhannya. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini saya mencoba untuk bisa melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan buat gerejanya adalah sesuatu yang Dia persiapkan. Walaupun kelihatannya itu berbicara untuk kita pribadi, tapi lihat apa yang dikerjakan oleh seorang pribadi itu dampaknya besar. Saudara, apa yang dikerjakan oleh Tuhan atas Daniel itu mempengaruhi dia, mempengaruhi satu bangsa. Kecil dimulainya, tapi hasilnya itu bisa luar biasa. Nah karena itu saudara, ya kalau kita boleh melihat bagaimana Daniel dipenuhi dengan segala roh hikmat dan pewahyuan ataupun understanding, kita lihat dalam Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11. Ayat yang pertama berkata, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isa.
tunggul isai, dan taruk yang akan tumbuh dan pangkalnya akan berbuah. Kita percaya ini adalah Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu satu kesatuan, saudara. Dan saya percaya ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja sebagai roh hikmat pewahyuan, sebagai nasihat, sebagai perkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Nah, dalam Efesus 1 ayat yang ke-17 atau yang mulai dari 16, Paulus berdoa. Dia berdoa, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada jemaat di Efesus, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan seterusnya. Saudara, Yesaya berkata roh hikmat dan pengertian. Paulus berdoa roh hikmat dan wahyu. Itu satu roh yang sama. Itu Roh Kudus. Untuk kita bisa memahami sebentar ya, apa itu roh hikmat, wahyu, ataupun pengertian. Kita nggak lepas dari coba melihat kepada kata-kata asli daripada roh hikmat, roh pengertian dan sebagainya. Nah saudara, kalau saya boleh dapatkan saudara, kata hikmat itu dalam bahasa Ibrani itu yang artinya terampil. Bacanya apa? Chokmah. Ya. Kata pengertian dalam bahasa Ibraninya artinya juga adalah ada makna, ada pengertian. Kata wahyu dalam bahasa Yunaninya, apokalipsis, berarti pengungkapan atau pencerahan. Nah dari kata-kata ini saudara, kita ambil satu pengertian. Apa itu roh hikmat? Atau apa itu pengertian dan wahyu? Roh hikmat memberikan kebijaksanaan. Ada? Roh hikmat memberikan kebijaksanaan untuk secara terampil berlaku bijak dalam sesuatu. Itu roh hikmat. Memberikan kebijaksanaan untuk secara terampil berlaku bijak dalam sesuatu. Sedangkan roh pengertian memberikan kita arti atau makna dari hikmat itu, dan memberikan kita pengetahuan tentang cara mengimplementasikan atau mengaplikasikannya dengan praktis atau terampil. Itu roh pengertian. Sedangkan wahyu adalah menyingkapkan, ya, menerangi. Menerangi apa? Hikmat itu sendiri. Dan kemudian memberikan pengertian bagaimana melakukannya dengan praktis atau terampil. Saudara, jadi baik yang di Yesaya maupun dalam Efesus nggak ada perbedaan, ya, bahkan saling melengkapi bahwa Roh Kudus bekerja sebagai roh hikmat, roh pewahyuan, dan roh pengertian. Nah, kalau itu yang Roh Kudus sedang bergerak di antara kita, artinya yang saya lihat, apapun yang akan kita hadapi di pada hari-hari ke depan, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan kita. Ketika dunia berkata makin gelap, ketika orang sudah membicarakannya berkali-kali bahwa tahun depan tahun kegelapan, saya percaya benar bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam buat gerejanya. Oleh karena itu kita harus serius dengan Roh Kudus, apa yang Dia kerjakan di antara kita. Kalau kita tidak bisa masuk ke dalam alirannya, kita nggak akan bisa melihat apa yang ada di depan bersama. Nah, ketika kegelapan demi kegelapan yang diberitakan, ketika dunia tidak bisa mengerti apa yang dikerjakan oleh Tuhan, tapi Tuhan pakai Daniel, Tuhan pakai gerejanya, Dia berikan hikmat pewahyuan untuk bisa mengerti, untuk bisa membaca situasi yang terjadi. Saudara percayalah, bahwa kita semuanya diberikan roh yang sama untuk bisa mengerti apa yang akan terjadi di depan. Kita diberikan mata hati yang terbuka untuk bisa melihat apa yang harus dikerjakan. Oleh karena itu saudara, kita mau memahami
roh hikmat dan pewahyuan ataupun understanding atau pengertian, ya, itu banyak manfaatnya yang kita bisa terima. Tapi saya mau membawa saudara semua untuk bisa melihat apa yang boleh terjadi di antara kita atau bahkan sudah diperkatakan di tempat ini. Nah, kalau saya boleh mengulangnya, untuk kita boleh mengingat kembali bahwa Tuhan serius, katakan serius, Tuhan serius dengan apa yang ingin dikerjakan kepada kita semua. Nah, Roh Kudus sebagai roh hikmat dan pengertian dalam Efesus pasal yang pertama dan ayat 17 tadi, bahwa roh hikmat dan wahyu yang pertama adalah untuk mengenal Dia, untuk mengenal Yesus Kristus. Hal yang pertama yang dikerjakan adalah bahwa Tuhan, Roh Kudus sedang membawa kita untuk bisa mengenal Kristus dengan benar. Saudara, kata mengenal di sini bukan sekedar tahu, tapi mengalami. Amin, saudara. Artinya bahwa hari-hari ini kalau Roh Kudus boleh bekerja, maka pengalaman demi pengalaman akan Kristus akan makin banyak di tempat ini. Baik yang kecil maupun yang besar, semuanya akan boleh mengalami yang namanya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja, di mana-mana ketika memang Roh Kudus bergerak, Dia akan menyingkapkan dan kita akan mengalami siapa Kristus pribadi itu. Satu kesempatan saudara, beberapa waktu yang lalu, belum lama, kesempatan saya boleh berkumpul dengan beberapa orang, ya, di kafe dan kita berbicara. Di kafe kita berbicara tentang Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan. Satu kesempatan saya melihat sesuatu yang Tuhan berikan kepada seseorang. Dan ketika saya menyampaikan itu, kata-kata satu kata, Tuhan menantikanmu. Hanya kata itu, Tuhan menantikanmu. Dan pada saat itu, saya seperti overwhelmed. Saya nggak bisa berkata-kata yang lain, cuma kata-kata itu saja. Saya menahan emosi saya menahan supaya air mata nggak turun, walaupun sudah berkaca-kaca. Dan pihak yang menerimanya juga sudah merah semua, bahwa Tuhan hadir di sana. Dan ketika saya mengalami overwhelm sebegitu, saya dibawa kepada Lukas 15. Cerita bagaimana si ayah menantikan si bungsu pulang. Pernah baca itu ya, saudara? Si bapak menunggu si bungsu pulang. Ketika dia melihat dari jauh anaknya pulang, si bapak sudah berlari mengejar. Dipeluk dan dicium-ciumnya berkali-kali. Betul? Saudara, apa yang di hati bapak pada saat itu untuk si bungsu, demikianlah sepertinya saya dibawa kepada memahami bahwa sebegitu besarnya bapak menantikan orang ini. Walaupun orang ini sudah pelayanan. Saya tahu orang ini pelayan. Saya tahu apa yang dihadapi dalam kehidupannya. Tapi aneh tidak tahu dari mana. Tuhan berkata, aku menantikanmu. Saudara, pengertian saya waktu saya boleh membaca Lukas 15, bahwa Tuhan merindukan anaknya. Dengan pengalaman yang saya dapati pada beberapa hari waktu yang lalu itu serasa bahwa apa yang saya tahu itu kecil dibandingkan pengalaman. Bagaimana Tuhan menantikan seseorang. Anda paham ya? Nah, saya percaya ketika roh hikmat dan pewahyuan atau pengertian bekerja, kita dibawa bukan hanya sekedar pengertian, tapi kepada pengalaman bersama dengan Tuhan. Akan terjadi bahwa kita akan mengalami itu semua. Untuk apa? Untuk kita boleh benar-benar mengenal Kristus dengan benar. Nah, 2 Petrus ayat yang pertama. 2 Petrus 1 ayat yang kedua, 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah atau bermultiplikasi oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi saudara, melalui pengenalan kita akan roh hikmat dan pewahyuan atau understanding bekerja sehingga kita boleh mengenal Kristus dengan benar. Ketika kita mengenal Kristus dengan benar, kasih karunia dikatakan berlimpah-limpah buat saudara dan saya. Nah, kasih karunia yang berlimpah-limpah itu diberikan untuk apa? Nah, saya mencoba untuk bisa menggali lebih lanjut, saudara. Yang pertama, saudara, Titus 2. Hari ini banyak ayat, saudara ya.
Titus 2. Titus 2 berkata demikian, saudara. Karena kasih karunia, ayat 11 ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia, yaitu kasih karunia, mendidik atau mendisiplin kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, kasih karunia yang berlimpah-limpah Tuhan berikan melalui pengenalan akan Allah oleh karena roh hikmat bekerja dalam hidup kita adalah yang pertama, saudara. Saya dapatkan bahwa kita masuk dalam satu kedewasaan yang sedang Tuhan kerjakan. Kita masuk ke dalam kedewasaan, suatu proses kedewasaan dalam kita. Bahwa ketika Titus berkata bahwa kasih karunia itu mendidik kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, artinya bahwa kita tidak lagi mengikuti keinginan daging kita, tapi kita mengikuti keinginan roh. Kalau saudara lihat kepada 1 Korintus, nggak ada di sini saudara. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 4. Dikatakan gini, Paulus berkata gini kepada jemaat Korintus, jemaat yang penuh dengan karunia Roh Kudus. Dia berkata, aku nggak bisa kasih kamu makanan keras karena engkau masih anak-anak, engkau masih duniawi, kesukaannya cuma susu. Apa yang ada pada jemaat di Korintus adalah mereka bikin kelompok demi kelompok. Aku kelompoknya Paulus, aku kelompoknya Apolos. Mereka berkelompok, mereka berselisih satu sama lain, mereka iri hati satu sama lain. Dan Paulus berkata, kalau begini semua, ini cuma anak-anak semua. Tapi di Titus dikatakan kasih karunia berlimpah-limpah diberikan supaya setiap orang bisa meninggalkan hal-hal yang duniawi, hal-hal kedagingan boleh dilepaskan. Ketika kedagingan boleh dilepaskan, maka di situ kita bisa melihat suatu pertumbuhan rohani Tuhan sedang kerjakan. Dan kalau itu terjadi buat kita, berarti kita sedang dibawa ke dalam satu dimensi atau satu posisi di mana kita dipertumbuhkan satu dengan. Karena Tuhan, hanya Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada kita. Saudara, kasih karunia yang berlimpah-limpah oleh karena kita mengenal Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadikan kita dewasa. Dan kedewasaan adalah kalau dalam 1 Yohanes 2, saudara, kedewasaan adalah dia yang mengalahkan kejahatan. Orang-orang yang dewasa itu orang-orang yang mengalahkan kejahatan. Salah satu dari kejahatan adalah perbuatan-perbuatan daging. Ini menarik, saudara. Kalau saya renungkan ini menarik. Karena apa? Karena semua yang kita berkata bahwa aku adalah lebih pada pemenang, aku adalah pemenang. Tuhan akan kerjakan bahwa kita benar-benar bisa meninggalkan hal yang duniawi. Saudara, memasuki tahun ke depan, apapun yang dikatakan, nggak bisa dilakukan dengan kedagingan kita. Menjalankannya nggak bisa dengan cara yang dulu dalam era yang baru ini, nggak bisa dengan cara yang lama, harus bisa dengan kedewasaan kita dalam Tuhan. Karena itu kalau hari ini, pada masa-masa sebelum ke sana, kita sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Makanya kita harus serius dengan apa yang Tuhan kerjakan. Oleh karena itu pertumbuhan rohani Tuhan sedang kerjakan di antara kita. Pertumbuhan rohani sedang dikerjakan. Bukan hanya kita yang dewasa, dari anak-anak mungkin sedang dilakukan sesuatu. Karena apa? Semuanya dipersiapkan untuk hari-hari ke depan kita. Itu hal yang pertama yang saya lihat. Bahwa kita semua didewasakan. Yang kedua, saudara, dari ayat yang sama dalam Titus 2 itu. Kalau dikatakan bahwa pengenalan akan Allah memberikan kasih karunia yang berlimpah dan kasih karunia itu mendidik kita untuk meninggalkan kedagingan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, berarti bahwa hal yang kedua, bahwa kita masuk dalam satu yang namanya hidup dalam kekudusan. Ya, yang kedua, ketika kita boleh mengenal Kristus, kita masuk kepada hidup di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan
Artinya saudara bahwa kita memang memisahkan diri kita dari hal yang duniawi. Enggak gampang hari-hari ini kalau kita berkata hidup kudus. Karena apa yang ditawarkan dunia, segala sesuatu kemudahan dan kenikmatan dunia, itu sangat-sangat menggoda kita. Tapi ketika kita bisa benar-benar mau dan sungguh-sungguh serius kepada Tuhan pada hari-hari ini, maka Dia membawa kita dalam satu kekudusan, kita dipisahkan dari dunia. Kita yang mengatakan, ya maksudnya kita mau dipisahkan dari dunia. Bukan berarti kita keluar dari dunia ini, bukan. Tapi kita ada di dunia, tapi nilai-nilai yang kita, atau bahasa yang lainnya, bahasa kerennya adalah kita relevan dengan sorga. Hidup dalam kekudusan adalah kita enggak relevan dengan dunia, tapi kita relevan dengan sorga. Dan kasih karunia yang Tuhan berikan membuat kita bisa relevan dengan sorga itu. Artinya bukan dengan kekuatan kita melakukannya, tapi karena Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Pengenalan kita akan Kristuslah yang membuat kita bisa relevan dengan sorga. Pengenalan kita akan pribadi itu yang membuat kita tidak mau lagi relevan dengan dunia. Ada satu pemilihan, ada satu keputusan dalam kita. This is waktunya, aku mau relevan dengan sorga. Artinya dia tahu segala resiko ketika dia memilih ini, dia tahu resikonya. Tapi dia juga percaya kasih karunia yang bekerja di dalam hidup kita berlimpah-limpah ini, itu memampukan kita untuk relevan dengan sorga. Artinya bahwa dalam seluruh kehidupan kita, kita bisa melihat apa yang kita harus lakukan. Mulai dari apa? Bisnis, kita relevan dengan surga. Waktu kita berbicara sistem ekonomi, kita masuk sistem ekonomi Allah. Waktu kita berbicara pekerjaan yang seperti apa yang relevan dengan surga. Waktu berbicara pacaran seperti apa yang relevan dengan surga. Waktu kita membangun keluarga, mendidik anak, apapun, kita melihat bagaimana kita relevan dengan surga. Dan kita bisa melakukannya oleh karena kasih karunia, karena pengenalan kita akan Allah. Makin hari makin jelas. Kita akan melihat bahwa suatu pertumbuhan rohani terjadi, kehidupan hidup relevan dengan surga berlangsung di antara kita. Nah, yang ketiga saudara, dari pengenalan akan Allah. Yang C, melalui kasih karunia atau Galatia 5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah yang ketiga adalah kasih karunia adalah untuk saling melayani. Artinya satu unity Tuhan sedang kerjakan dalam kasih karunia-Nya. Satu kesatuan sedang Tuhan kerjakan di antara kita. Karena saling melayani adalah berarti saling melengkapi. Coba kita lihat dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat yang ke-15 dan 16. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala, dari Dialah seluruh tubuh rapi, tersusun, diikat menjadi satu. Kalau yang namanya rapi, tersusun, berarti semua bagian bisa saling melengkapi. Kalau berantakan berarti mau-maunya sendiri, betul ya? Karena rapi berarti saling melengkapi. Oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, 3 hal ketika Roh Kudus boleh bekerja sebagai roh hikmat pengertian, Dia membawa kita mengenal pribadi itu. Pengenalan pribadi itu membuat kasih karunia berlimpah-limpah hidup kita untuk kita bisa menjadi dewasa di dalam Dia.
menjadikan kita boleh relevan dengan surga atau hidup dalam kekudusan, membuat kita bisa melayani atau melengkapi satu dengan yang lain. Nature anak Allah adalah melengkapi. Ya, nature dari anak Allah, salah satu nature dari anak Allah adalah melengkapi satu sama lain. Bahasa Inggrisnya is not compete, tapi completes each other. Salah satu karakter dari anak Allah adalah saling melengkapi. Anda tanam baik-baik dalam hati kita semua. Salah satu karakter dari kita sebagai anak Allah adalah melengkapi. Jadi kalau sampai apa yang terjadi seperti Paulus katakan ya, dalam Korintus tadi, yang adanya yang cuma perselisihan, iri hati dan bikin kelompok yang bukan artinya salah sih bikin kelompok, tapi kelompok yang berselisih satu sama lain, artinya bahwa kita tidak membawa nature kita sebagai seorang anak Allah. Anak Allah dalam arti bukan children, tapi son. Tapi kalau kita memahami kelompok yang ada, enggak masalah. Tapi kelompok satu dengan yang lain bisa melengkapi, kita tahu di situ anak Allah boleh saling melengkapi dan saling membangun. Jadi saudara, saya mengajak saudara semua untuk bisa, saya percaya ketika kita semuanya menggali lagi, kita akan mendapatkan banyak apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di tempat ini. Tapi apa yang saya kumpulkan dari setiap message, saya menangkap beberapa dan 3 hal ini yang saya lihat begitu strong yang Tuhan kerjakan buat kita. Dewasa, relevan dengan Dia, dan juga satu kesatuan. Saudara bicara satu kesatuan, ada yang menarik buat saya. Karena ketika terus saya bawa ini, ya, di dalam Malaiki pasal yang ke-4, nggak ada di sini. Ini agak keluar. Di dalam Malaiki pasal yang ke-4 dikatakan begini, Tuhan akan mengutus Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan. Pernah baca ya saudara ya? Dia akan mengutus Nabi Elia pribadi. Ya, saya percaya ada orangnya. Karena ada 2 saksi nanti. Tapi di balik itu semua juga, saya juga percaya bahwa pengurapan profetik atau kenabian, di mana peran roh hikmat dan pengertian pewahyuan bekerja, itu juga mendahului sebelum kedatangan Tuhan. Jadi pengurapan profetik hari-hari ini kalau itu bekerja, oleh karena memang kita ada dalam masa di mana kita akan atau hari kedatangan Tuhan memang sudah makin dekat. Nah, lebih menariknya lagi ketika saya baca lagi, ayat 6 berkata, dia yaitu Elia, itu akan membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya dan anak-anak kepada bapaknya. Dan saya melihat pengurapan profetik, pengurapan Roh Kudus yang bekerja sebagai roh hikmat, pewahyuan dan seterusnya itu akan membuat 2 generasi ini berjalan bersama-sama. Ini unity yang lain ya, saya melihat ini suatu unity yang lain. Bahwa pengurapan yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudus, pengurapan profetik, akan membuat 2 generasi ini akan berjalan bersama. Dan ketika 2 generasi ini berjalan bersama, saya percaya saudara masih ingat apa yang Raymond sampaikan, betul ya? 2 generasi bersama, maka ayat yang berikutnya berkata, kalau dia nggak temukan ini, Tuhan akan memukul bumi, betul ya? Betul nggak gitu? Anda cek coba ayat itu, Anda baca. Tuhan akan memukul bumi. Jadi kalau 2 generasi ini berjalan bersama, berarti berkat yang mengalir. Halo? Jadi kalau kita gereja ini, kita bergerak bersama serius sama Roh Kudus dan kita dipulihkan, 2 generasi ini bisa berjalan sama. Kita tahu embun dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Berkat korporat itu ada di tempat ini. Saudara, kalau kita berbicara berkat korporat,
Kita baca semua firman yang menyangkut berkat korporat. Ada Hagai, ada Galatia 5, ya, saya rangkum semua. Ketika embun itu mengalir ke Bukit Sion, apa yang dikerjakan oleh embun itu? Yang namanya berkat bukan bicara kita secara pribadi diberkati. Lebih dari karena kita pribadi. Keuangan, sistem keuangan atau perekonomian diberkati. Anak-anak diberkati, keluarga diberkati, lingkungan sosial ya diberkati, kejahatan menurun. Everything yang Tuhan kerjakan dalam Hagai dikatakan seluruh satu area boleh mengalami berkat Tuhan. Karena apa? Embun dari Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Artinya ketika Tuhan boleh memberkati kita semua di tempat ini, bukan pribadi lepas pribadi saya, tapi semua area yang ada di sini. Semua wilayah yang ada di sini. Seberapa besar kita bisa mendefinisikan area kita? Radius 10 km, radius 20 km, semua tergantung iman kita. Tuhan akan ubahkan. Jadi jangan melihat bahwa berkat korporat itu just for me. Buat keluarga. No. Berkat korporat untuk satu daerah. Bahkan satu kota. Oleh karena itu saudara, saya mengajak Anda melihat bagaimana Roh Kudus ketika mau bergerak dari hal yang kecil mungkin. Hanya membuat kita mengenal Kristus. Tapi dampaknya bisa besar. Saya mau berkata dalam nama Tuhan Yesus di tempat ini. Bagi saudara yang hari ini Anda punya problem dengan keluarga, dengan anakmu. Lihat apa yang Tuhan kerjakan. Sebagaimana si bungsu akan balik oleh karena pertobatannya. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Saudara, dua generasi akan berjalan bersama-sama. Saya kira ini adalah berkat yang terbesar buat kita semua. Kalau bukan hanya kita, tapi seluruh gereja. Ketika itu boleh terjadi, berkat yang luar biasa bekerja juga dalam hidup. Saudara ingat apa yang disampaikan oleh Raymond. Daud membawa tabut Usa karena tergelincir keretanya, Usa mencoba menahannya, tapi Usa mati. Betul ya? Usa mati karena apa saudara? Karena dia memegang tabut katanya. Tapi saya melihat hal yang lain. Usa mati karena Daud. Karena kesalahan Daud. Usa mati. Uria mati karena apa? Karena kesalahan Daud. Tapi hikmat pengertian yang turun atas Daud itu buat dia mengerti apa yang dia harus kerjakan. Nah, ketika kita terus berjalan bersama Tuhan, saya percaya Tuhan akan membukakan terus cara-cara yang harus kita lakukan. Hal yang tadi, kita tidak relevan dengan dunia, tapi kita mulai relevan dengan sorga. Apa yang Roh Kudus boleh kerjakan, bergerak. Banyak hal yang saya sendiri belum bisa memahami sepenuhnya. Tapi paling enggak, pencerahan demi pencerahan Tuhan kerjakan. Pencerahan demi pencerahan membuka. Dan ketika pengertian demi pengertian diberikan, perubahan demi perubahan terjadi, pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan boleh terjadi. Saya percaya dampak yang dikerjakannya di antara kita itu akan terasa. Ketika berkat Tuhan boleh mengalir, sebagaimana tadi saya katakan Daud membawa tabut. Ketika kesalahan terjadi dan tabut ditaruh di rumah Obed Edom, apa yang terjadi?
3 bulan di rumah Obed-Edom, Obed-Edom diberkati, betul ya? Keluarganya diberkati. Bahkan dikatakan yang bersama Obed-Edom semuanya diberkati. Dan yang lebih menariknya lagi saudara, berkat itu bisa terlihat oleh pengawalnya Daud. Sehingga bisa diceritakan kepada Daud, Obed-Edom mengalami perubahan, mengalami berkat Tuhan. Betul gak? Saudara, kalau yang tadi saya katakan, 2 generasi boleh bergerak bersama dan berkat itu bisa dilihat saudara oleh orang. Berkat itu bisa dilihat oleh orang-orang bahwa di tempat itu Tuhan ada. Oleh karena itu saudara, serius dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan, serius dengan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan di antara kita. Setiap hal yang mengganggu ke sana, lepaskan. Setiap kekecewaan, setiap iri hati, apapun yang mencoba untuk menghalangi, lepaskan saudara. Karena kita lebih memilih untuk kita terus bergerak bersama dengan Tuhan daripada kita tersandung dengan perkara-perkara yang kecil sehingga kita miss atau kita kehilangan momen yang baik yang Tuhan berikan pada kita. Lepaskan semuanya yang mengganggu dan kita mau bersama-sama bergerak bersama. Hal yang kedua saudara, kalau yang pertama tadi kita mengenal Kristus, yang kedua dikatakan roh hikmat pewahyuan itu menerangi mata hati kita. Saudara, ini bukan berarti bahwa bekerjanya satu-satu saudara. Yang saya alami adalah bagaimana roh hikmat pewahyuan ketika mengenal Kristus, mata hati pun terbuka. Mata hati dikatakan bahwa menjadikan agar kamu mengerti. Ya, mata hati terbuka atau mata hati diterangi itu adalah karena kita dibuat mengerti. Sama seperti Daniel, bahwa dia bisa mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang tertulis itu. Dia bisa mengerti. Sama seperti Daud, ketika dia melihat, ketika dia mendengar, Obed-Edom diberkati. Dan orang melihat secara fisik ada. Saya percaya 3 bulan ketika kesalahan terjadi, Daud itu terus bertanya kepada Tuhan. Kenapa begini? Kenapa usaha harus mati? Kenapa? Dia pasti tanya, Tuhan kenapa? Salahnya di mana? Tapi ketika kemudian berita itu disampaikan, dia melihat Obed-Edom diberkati. Obed-Edom diberkati. Obed-Edom, dan Obed-Edom. Why? Saya percaya pada saat itu Roh Kudus bekerja, roh pengertian bekerja. Hikmat bekerja. Kenapa? Karena dalam 1 Tawari 15 kalau nggak salah, dikatakan, tabut itu harus dibawa oleh orang Lewi. Karena merekalah orang yang Tuhan pilih dan untuk melayani selama-lamanya. Itu ayat 2. Artinya ketika dia terus bertanya, ketika Daud terus bertanya, Obed-Edom, Obed, servant, Edom, blood, servant of blood. Hamba yang melayani karena perjanjian. Dan dikatakan banyak komentator, tapi saya mengambil satu yang saya percaya. Obed-Edom, servant of blood, adalah kaum Merari. Dan kaum Merari adalah anak ketiga dari Lewi. Bukan Jojo. Merari. Jadi saya percaya pada hari itu Daud mendapatkan pengertian. Dia melihat bahwa harus kaum Lewi yang adalah servant of blood yang harus mengusungnya, yang harus membawanya. Itu dia dapatkan. Dia dapatkan pengertian, dia dapatkan penyingkapan sehingga dia tahu tata cara melakukannya dengan praktis, dengan terampil. Hal yang sama saya percaya saudara. Ketika roh hikmat pewahyuan bekerja, kita dibuat melihat, kita dibuat mengenal Kristus, tapi kita juga diberikan pengertiannya. Bagaimana kita melakukannya dengan tepat. Dan kalau itu ada buat kita di dunia pekerjaan, di dunia bisnis kita untuk tahun-tahun ke depan,
adakah itu orang akan melihat di tengah kegelapan, terang Allah tetap bersinar. Saudara, harapkan Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi. Bekerja sebagai roh hikmat pewahyuan. Dan bahkan counsel and might boleh bekerja. Knowledge and fear of God boleh bekerja. Karena kita akan masuk ke dalam satu era yang baru, di mana era Roh Kudus, keintiman bersama Roh Kudus itu begitu nyata. Akan terlihat perbedaan yang jelas. Era yang baru adalah era di mana ketika semua orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan secara pasti membukakan pengertian dan pengertian kepada kita. Satu contoh lagi saudara. Mata hati yang terbuka. Daud dibuka. Satu kali Raja Aram mau menyerang Israel. Itu dalam dua Raja-Raja 6. Satu kali Raja Aram mau menyerang Israel. Dan setiap kali bikin strategi ketahuan sama Elisa. Setiap kali bikin strategi ketahuan. Jadi bukan 1-2 kali, tapi setiap kali strategi bisa ketahuan. Sehingga Raja Aram marah dan dia minta si Elisa itu dikepung. Satu kali ketika tentara Aram boleh mengepung Elisa, si bujangnya melihat, bujangnya kasih tahu bahwa terkepung dengan musuh. Tapi Elisa berkata, yang menyertai kita jauh lebih banyak, betul ya? Yang menyertai kita jauh lebih banyak. Apa yang dilakukan Elisa? Elisa berdoa sehingga mata hati bujangnya boleh terbuka dan dia melihat. Hal yang sama, kita juga mau berdoa supaya mata hati kita terbuka melihat apa yang Tuhan kerjakan di antara kita. Bujangnya melihat dan dia lihat, wah tentara yang lebih besar ada. Yang menarik saya adalah ketika kemudian tentara Aram itu, Elisa berdoa menutup mata mereka. Sehingga mereka kemudian digiring ke daerah Samaria. Di daerah Samaria, Raja Israel kemudian mesti diapakan? Apakah kita harus bunuh semuanya? Elisa bilang, enggak harus. Jamu mereka makan. Bikin pesta. Dan apa yang terjadi? Mereka makan, setelah mereka makan, mereka pulang. Dan dikatakan dalam firman-Nya, tidak sekali lagi, tidak akan pernah Aram masuk ke daerah Israel. Saudara, mata hati Elisa melihat, tapi kemudian pengertian dan aplikasi atau implementasinya dia kerjakan. Bukan sebagaimana cara berpikir manusia. Tapi satu cara ketika memenangi perang dengan menjamu makan. Dan perang bisa diselesaikan dengan baik. Hal-hal seperti ini saya percaya bahwa akan terjadi di antara kita. Bahwa bukan dengan pengertian yang kita dapat dari manusiawi kita. Tapi tata caranya Tuhan yang boleh bekerja. Ketika di dalam doa saya melihat tangan yang menulis. Otak saya langsung berpikir, ini mene tekel urfasim. Dan ketika otak saya, pengetahuan saya lari ke situ. Udah langsung saya melihat apa yang ditimbang. Yang berat yang mana? Daging atau roh. Walaupun itu mungkin bisa benar. Tuhan sedang menimbang. Kita yang sering mengikuti daging atau kita mengikuti roh. Tapi saya mencoba untuk melepaskan dulu. Semua pengertian saya lepas. Dan saya diam untuk Tuhan ajar saya. Dan saya dibawa untuk membaca dari awal terus. Maka saya dapatkan kata hikmat yang menjadi terang. Dan saya melihat satu orang Daniel untuk satu bangsa. Oleh karena itu saya ambil itu bahwa Allah mau bekerja dengan roh hikmat pengertiannya.
ketika kita menghadapi hari-hari ke depan yang gelap, tapi kita masih bisa melihat terang. Karena mata hati kita boleh melihat terang itu. Nah, bagaimana sekarang saudara respon kita atas apa yang Roh Kudus sedang kerjakan? Yang pertama saudara, sudah pasti kita harus bisa menyerahkan, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Roma 12 ayat yang pertama. Artinya apa? Bahwa kita menyadari hidup ini harus dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan keinginan kita, tapi Roh Kudus. Kita mempersembahkan tubuh kita, kita mempersembahkan hidup kita. Kita mengakui Dia dalam setiap laku kita, dan Dia meluruskan jalan kita. Hal yang kedua, Roma 12 ayat 2. Kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita, kita juga harus bisa mengubah cara berpikir kita. Saya katakan merubah cara berpikir kita untuk spiritual quotient kita atau kecerdasan rohani kita itu boleh berkembang. Saudara, ada IQ, ada EQ. Ada IQ, ada emosional, kecerdasan emosional. Tapi kita di dalam Kristus ada namanya SQ, bukan Singapore Airlines. Ada SQ, kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani ini yang Tuhan bisa bikin terus berkembang oleh karena perubahan cara berpikir. Ingat apa yang saya sampaikan. Bahwa ketika kita berpikir sebagaimana Tuhan, sebagaimana firman, maka kita membentuk satu jalur yang baru dalam konstruksi otak kita. Kita dibuat menjadi, otak kita menjadi sehat. Otak menjadi lemah. Sehingga akhirnya tubuh sakit-sakitan karena kebanyakan berpikiran yang negatif. Iri hati, sakit hati, ketamakan, ketakutan. Itu membuat konstruksi otak tidak berkembang sehat. Tapi ketika kita berpikir dengan benar, otak sehat, tubuh sehat. Otak tidak susut oleh karena usia, tapi karena cara berpikir kita. Oleh karena itu saudara, ketika perubahan cara berpikir kita boleh kita lakukan dan kita ikuti, maka kecerdasan spiritual kita pun bisa berkembang. Kecerdasan spiritual itu mampu membuat kita bisa mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Kita bisa membaca, kita bisa melihat apa yang diarahkan oleh Tuhan. Itu dimiliki oleh saudara dan saya di dalam Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, respon kita atas Roh Kudus yang sedang bekerja. Yang ketiga, ini yang kita gak bisa tinggalkan. Persekutuan dengan orang-orang kudus. Gini saudara, kalau Roh Kudus ingin menyingkapkan pribadi, dia juga bisa menyingkapkan secara langsung. Tapi dia juga bisa menyingkapkan itu dari orang-orang sekitar kita, betul? Kita bisa dipertajam secara rohani oleh orang sekitar kita. Manusia menajamkan manusia. Ketika kita berkumpul dengan orang yang tajam secara rohani, maka ketajaman rohani kita juga bertambah-tambah. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang duniawi, yang kedagingan, maka kedagingan kita juga akan bertambah-tambah, betul? So, siapa yang kita pilih, itu menentukan. Kita mau maju relevan dengan surga atau relevan dengan dunia. Nah, memiliki persekutuan dengan orang kudus, saudara. Lihat dalam Ibrani ayat 10 ini. Dikatakan, marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan itu benar-benar memahami kenapa yang terjadi dengan orang itu. Bukan cuma dilihatin, tapi benar-benar memahami. Supaya apa? Saling mendorong, bukan saling jorok. Saling mendorong. Saling memberikan encouragement dalam pekerjaan yang baik. Kemudian apa? Saling menasihati. Menasihati apa? Ibadah. Karena ayatnya berkata, menjelang hari Tuhan yang dekat, kita harus apa? Semakin giat beribadah. Menjelang datangnya hari Tuhan, menjelang inilah waktu-waktu kita, maka kita menasihatkan
haruslah kita semua semakin giat beribadah. Enggak salah dengan online, kalau itu dilakukan secara proper. Tapi firman ini berkata bahwa online bisa menjauhkan kita dari persekutuan kita dengan orang-orang kudus. Oleh karena itu saudara, ayat ini menjelaskan, sangat menjelaskan, menjelang datangnya hari Tuhan, kita harus punya persekutuan dengan orang-orang kudus. Semakin giat kita melakukannya. Saya nggak punya waktu lebih lanjut untuk pekerjaan baik. Tapi saya katakan gini, dalam Efesus 2 nanti saudara. Pekerjaan baik yang dimaksud adalah supaya kita hidup di dalam adalah bagaimana kita berkumpul satu sama lain. Kita saling membangun. Maka kita bertumbuh sebagai bangunan Allah. Dan ketika kita bertumbuh sebagai bangunan Allah satu yang lain, maka kita menjadi habitatnya Allah. Ketika kita semua saling berkumpul dan saling menjadi dewasa dalam Tuhan, maka ketika kita berkumpul, Tuhan hadir di antara kita. Dan setiap orang yang boleh datang akan merasakan di rumah ini ada Allah. Karena apa? Karena di tempat sini habitatnya Allah. That's pekerjaan baik yang dimaksud dalam Efesus 2. Saudara, Anda bisa lihat satu gambaran apa yang Tuhan kerjakan di antara kita. Dari hal yang kecil, ada satu hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Kita mau lihat multiplikasi, dilakukan dari kasih karunia yang Tuhan berikan. Tapi ketika orang boleh datang melihat Tuhan hadir di antara kita, maka Tuhan tambahkan jumlah daripada kita semua. Apa yang terjadi pada kisah para rasul boleh terjadi di tempat ini. Karena satu hal, Roh Kudus bekerja sebagai roh hikmat, pengertian di antara kita. Kita mau membuka hati untuk Tuhan bekerja. Tuhan, jadikan doa kita setiap hari. Aku minta roh hikmat pewahyuan bekerja. Aku minta Roh Kudus boleh terus menerangi hati ini. Karena apa? Dampaknya besar. Bukan untuk diri kita pribadi, tapi ada yang lebih besar. Oleh karena itu ada satu hal juga tuh. Ketika Roh Kudus boleh mendewasakan kita, maka kita tidak lagi menjadi selfish, tapi kita menjadi selfless. Kedewasaan kita adalah kata kita boleh terus melihat apa yang Tuhan inginkan, bukan sekedar keinginan kita. Jadilah dewasa di dalam Dia, apa yang sedang Dia kerjakan. Jadilah kita sebagai orang-orang yang mau bersekutu menjadi satu unity, bahkan lebih daripada itu. 2 generasi berjalan bersama. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan apa yang Kau kerjakan di antara kami. Walaupun baru kecil Tuhan, yang kami boleh mengerti dari apa yang Kau kerjakan Tuhan. Tapi biarlah yang sekecil ini kami mau serius Tuhan. Dari yang kecil ini kami mau serius, kami mau terus bergerak bersama dengan Engkau Tuhan. Roh hikmat, pengertian, pewahyuan boleh bekerja di antara kami Tuhan. Buat kami mengenal Kristus dengan benar. Buat kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang menjadikan kami makin kuat di dalam Engkau Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan sehingga pengertian-pengertian kami tangkap. Dan ketika Engkau berbicara, ketika Engkau menyingkapkan, mata hati kami terbuka dan kami mengerti Tuhan. Bahkan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Sebagaimana Daud tahu apa yang harus dia lakukan untuk membawa tabut itu Tuhan. Demikian kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan ketika Engkau menyingkapkannya Tuhan. Tuhan, aku berdoa bahwa setiap pribadi Tuhan di tempat ini Tuhan, baik anak kecil maupun orang dewasa Tuhan, hikmat-Mu bekerja Tuhan. Pengertian-Mu bekerja Tuhan di antara kami. Counsel and might bekerja dalam hidup kami Tuhan. Spirit of knowledge dan juga fear of God itu bekerja di antara kami. 7 roh Allah boleh ada mengurapi kami Tuhan. Roh Kudus boleh bergerak di antara kami Tuhan. Tidak satu pun daripada kami ditinggalkan Tuhan. Tapi kami di rumah dipenuhi dengan pengurapan yang baru. Di era yang baru ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kegelapan boleh terjadi. Tapi di era ini Tuhan, terang Allah bersinar. Mata kami melihat terangnya Allah. Hamba memberkati setiap pribadi di tempat ini Tuhan. Dan kalau kami boleh mengangkat tangan kami Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang melindungi kami. Kalau Tuhan
yang menyinari kami dengan sinar wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk bangsa negara ini. Terima kasih untuk pemimpinan yang ada. Menjelang kepada pemilu berikutnya Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami hanya minta appointed man buat bangsa ini Tuhan. Dan apa yang kami minta sudah Kau siapkan buat kami Tuhan. Dan kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima juga Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan, kami akan melihat sesuatu yang lebih baik dan lebih dahsyat akan terjadi di antara kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.